Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Dimas dari kelas MNH 5. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konservasi tanah dan air dengan metode vegetatif. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu metode vegetatif. Metode vegetatif adalah penggunaan tanaman atau tumbuhan dan sisa-sisanya untuk mengurangi daya rusak hujan yang jatuh, mengurangi jumlah dan daya rusak aliran permukaan dan erosi. Fungsi metode vegetatif ada 3. Yang pertama, melindungi tanah dari daya perusak butir air hujan. Yang kedua, melindungi tanah dari daya perusak runoff. Yang ketiga, memperbaiki kapasitas infiltrasi. Yang termasuk ke dalam metode vegetatif adalah penghutanan atau penghijauan kembali. Yang kedua ada penanaman pakan ternak. Yang ketiga ada penanaman penutupan lahan atau cover crop. Yang keempat ada strip cropping. Yang kelima ada pergiliran tanaman. Yang keenam ada penggunaan sisa-sisa tanaman. Yang ketujuh ada penanaman saluran pembuangan dengan rumput. Dan yang kedelapan ada agroforestry. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh-contoh mengenai penghutanan atau penghijauan kembali dan penanaman rumput pakan ternak. Nah, yang pertama ada pohon angsana. Pohon angsana atau di beberapa tempat juga disebut dengan sono kembang adalah salah satu jenis pohon peneduh yang biasa digunakan pada proyek pengembangan hutan kota. Tinggi pohon ini mencapai 40 meter dan nama ilmiah dari pohon ini adalah Pterocarpus indicus. Yang kedua, ada jati atau Tectona grandis. Jati merupakan salah satu jenis pohon yang menghasilkan kayu berkualitas tinggi. Ciri-ciri pohon jati biasa memiliki pohon yang besar, batangnya lurus, dan juga tumbuh dengan ketinggian antara 30-40 meter. Yang ketiga, ada Trembesi atau Samanea saman. Trembesi adalah pohon yang besar dan tumbuh cepat, mahkota daun menyerupai payung dan lebar, banyak ditanam karena memberi naungan. Kayu tidak terlalu awet, daunnya digunakan sebagai pakan ternak, buahnya berupa polong yang tebal dan berdaging. Yang keempat, ada pohon mahoni atau biasa disebut dengan Sweetenia mahogany. Merupakan jenis tanaman yang populer di masyarakat Indonesia. Kita dapat menemukannya di sepanjang jalan sebagai pohon peneduh, hutan kota, hingga perkebunan budidaya. Pohon mahoni adalah tumbuhan berkayu keras dengan ukuran yang sangat besar. Tanaman ini mampu tumbuh mencapai ketinggian 40 meter dengan diameter batang hingga 120 cm. Mahoni memiliki batang yang lurus, bentuknya silindris, banyak cabang, serta tidak berbanir. Yang terakhir adalah pohon mangga atau Mangifera indica. Pohon mangga merupakan pohon yang telah banyak tumbuh di Indonesia. Pohon mangga populer di Indonesia karena buahnya yang manis dan disukai hampir seluruh kalangan warga negara Indonesia. Tanaman yang berasal dari dataran India ini telah tersebar luas di Asia Tenggara, dan pohon mangga rata-rata memiliki tinggi pohon mencapai 10 sampai dengan 40 meter. Untuk metode vegetatif penanaman rumput pakan ternak, saya memvideokan sebuah lapangan yang berisikan rumput-rumput pakan ternak yang biasa digunakan para pengembala untuk melepaskan hewan-hewan peliharaannya. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.